Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Arianti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kinerja logistik supply chain. Ada 3 tingkatan untuk mengukur kinerja supply chain. Yang pertama, tingkat perusahaan. Tingkat perusahaan atau organisasi merupakan level terkecil secara keseluruhan perusahaan unit yang melakukan aktivitas bisnis. Yang kedua, tingkat nasional. Tingkat nasional merupakan kumpulan dari seluruh aktivitas logistik di negara. Yang ketiga, tingkat internasional. Tingkat internasional merupakan tingkatan yang meliputi seluruh negara yang ada di dunia. Selanjutnya adalah pengertian kinerja. Yang pertama, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, pengukuran kinerja logistik atau supply chain adalah sistem yang memberikan definisi formal mode kerja logistik atau supply chain berdasarkan pada tujuan, ukuran, metode pengukuran yang disepakati bersama yang menetapkan prosedur, tanggung jawab, dan akuntabilitas peserta. Ada 11 pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu MAP Model Framework adalah sebuah pengukuran kinerja yang memetakan atau memformalisasikan situasi bisnis dalam rangka kepentingan operasi logistik. Yang kedua, Seek a Process. Aspek dari Seek a Process ada 6. Yang pertama, inventory. Kedua, time is defined as product development time. Yang ketiga, order fulfillment. Yang keempat, ada quality. Yang kelima, custom focus. Dan yang keenam, customer satisfaction. Yang ketiga ada Contract a Process, meliputi 1. Strategi supplier partnership, yaitu hubungan jangka panjang perusahaan dengan pemasok. Yang kedua, customer relationship, yaitu hubungan dengan customer, meliputi komplain pelanggan, hubungan jangka panjang dengan pelanggan, perbaikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, information sharing. Informasi sharing merupakan indikator-indikator yang berhubungan dengan cara kita berbagi informasi. Yang keempat, informasi quality. Maksudnya adalah menjamin informasi yang diterima terverifikasi dan valid, tersedia ketika dibutuhkan, informasi lengkap, dan sumber informasi lengkap. Yang kelima, internal lean practice merupakan bagaimana logistik operasi mampu bekerja dengan tingkat biaya yang efisien. Yang keenam, postponement merupakan aspek yang berkaitan dengan penundaan finansialisasi produksi sebagai strategi untuk menunggu waktu yang tepat guna memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang keempat, ada proses and management based metrics, meliputi yang pertama itu metric for planning, yang kedua evaluasi of supply link, yang ketiga measure and matrix at production level, yang keempat evaluasi of delivery, yang kelima mentioning customer service and specification, yang keenam supply chain and logistic cost, yang kelima measure for supply chain action. Yang pertama, aksi logistik atau supply chain. Yang kedua, ukuran kinerja. Ukuran untuk aksi-aksi atau tindakan supply chain mengategorikan aksi-aksi. Dari aksi-aksi itu selalu diukur dengan 4 ukuran kinerja. Yang keenam ada internal and external time performance. Sesuai dengan namanya, pengukuran pendekatan ini memotret kinerja dari 2 sisi, yaitu internal time dan external time. Ciri konsepnya kepada waktu. Yang ketujuh ada quantitative and qualitative measure. Pendekatan ini mengakui bahwa operasional tidak selalu dapat diwujudkan dalam kuantitatif saja, tetapi dari kualitatif dan kuantitatif. Yang kedelapan ada innovative performance measurement method, meliputi supplier, inbound logistik, manufacturing, outbound logistik, marketing and sales,
dan customer. Yang kesembilan, process based approaches meliputi cost, time, capacity, capability, productivity, utilization, dan outcome. Ke-10, supply chain operation refresh atau SCORE. Pendekatan yang paling banyak ditemui dalam literatur, penerapannya memang cukup sukses dan populer. Yang terakhir ada balance scorecard approach. Pendekatan yang paling populer karena cukup nyaman dan mudah dipahami, tentunya konteksnya dalam bisnis ketika metode ini diluncurkan. Ada 4 aspek, yaitu financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai 11 proses pengukuran dalam kinerja logistik atau supply chain. Selanjutnya, perancangan pengukuran kinerja. Pendekatan untuk menghasilkan cara mengukur capaian dari sistem logistik supply chain dengan menafsirkan pendekatan metode tertentu. Pertama, indikator kinerja dan matriks. Indikator kinerja, variabel terukur yang digunakan untuk mempresentasi faktor. Matriks, formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator. Contohnya, indikator kinerja sama dengan kualitas. Matriks, kualitas sama dengan persentase barang yang sesuai mutu. Rumusnya, persentase barang yang sesuai mutu sama dengan banyak barang sesuai standar mutu dibagi banyak barang diproduksi dikali 100%. Kemudian, perancangan pengukuran kinerja yang meliputi pemahaman visi misi tujuan dan strategi perusahaan, identifikasi proses bisnis logistik atau supply chain, pemilihan metode atau model pengukuran kinerja, perumusan indikator-indikator dan metrik-metrik kinerja, pembobotan indikator-indikator dan metrik-metrik kinerja, perumusan skor kinerja, perumusan perhitungan kinerja parsial dan total. Selanjutnya ada Logistic Performance Index atau LPI. Nilai kinerja yang ditetapkan Bank Dunia untuk mengembangkan atmosfer logistik di sebuah negara dan secara global, sekaligus penetapan ranking kinerja yang dilakukan secara periodik setiap tahun. Logistic Performance Index atau LPI memiliki beberapa aspek, yaitu alat pembandingan interaktif, membantu negara mengidentifikasi tantangan dan peluang, meningkatkan kinerja logistik negara, didasarkan pada survei operator di seluruh dunia atau pengiriman barang global dan operator ekspres, memberikan umpan balik tentang keramahan logistik, menggabungkan pengetahuan mendalam tentang negara tujuan ekspor, penilaian kualitatif berdasarkan informasi dari negara tujuan ekspor. Ada 6 indikator LPI. Yang pertama, custom, menunjukkan seberapa besar efisiensi custom atau kepabeaan dan pemeriksaan perbatasan. Yang kedua, infrastruktur, menunjukkan kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi. Yang ketiga, pengangkutan internasional shipment atau kemudahan dalam melakukan pengangkutan, menunjukkan seberapa besar kemudahan dalam melakukan pengangkutan dengan harga yang bersaing. Yang keempat ada kompetensi logistik atau kualitas jasa logistik, menunjukkan seberapa tinggi kompetensi atau kualitas jasa logistik seperti pengangkutan menggunakan truk, ekspedisi atau forwarding, dan perantara kepabeaan. Yang kelima, tracking and tracing, menunjukkan seberapa besar kemampuan untuk melacak dan mengikuti barang-barang dalam pengiriman. Yang keenam, ada timeless, menunjukkan frekuensi atau seberapa sering pengangkutan dapat sampai kepada tujuan atau konsigen sesuai dengan waktu yang diharapkan atau dijadwalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.